Yo, masih bersama di channel Suara Kreasi Anak Bangsa dengan gua Bagas Aryo Bimo dan juga Aditya Ginanjar B dalam tema atau segmen edukasi masa kini. Nah, apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Kita coba bahas masalah pendidikan seksual di zaman sekarang, atau lebih tepatnya di generasi muda masa kini. Ya, mulai dari awalnya kita bahas tentang eksibisionis yang banyak banget nih di Twitter yang pengguna Twitter atau biasa disebut alter nih. Kalau pengguna Twitter kalian pasti tahu nih ya kan. Itu banyak anak muda menggunakan akun media sosial Twitter itu untuk mempublish ke seksian atau lekuk tubuh mereka nih, gitu kan. Banyak deh yang begitu, banyak banget. Soalnya kalau dilihat dari Twitter sekarang gitu kan, isinya hampir semua perempuan muda yang pakaiannya itu luar biasa minim. Dan kalau agak lebih telusurin lagi di search Twitternya, itu malah bisa sampai buka-bukaan. Iya, bener banget. Apalagi mereka juga tidak meminta bayaran atau meminta apapun itu. Udah nggak open BO jadi mereka sukarela kalau mereka dibilang wih seksi, mereka udah seneng banget. Gue nggak tahu maksud dan tujuan mereka tuh makanya, apa sebenarnya. itu yang agak gue bingung sebenarnya. Kenapa sih banyak, hampir semua ya. Contoh misalnya selain Twitter kayak Ome TV banyak. Ome TV kalau misalnya kan itu kan kayak VCS gitu ya. Iya benar. Kayak bukan VCS sih, tapi kayak video call. Nah, misalnya lu ketemu perempuan di situ, kadang misalnya lu minta kita maaf dong gitu, gua langsung dikasih tuh sama dia. Tinggal lobby dikit aja. Dikit. Nah, itu yang kita bingung, kenapa sih sekarang tuh hampir semua anak muda tuh eksibisionis banget. Iya. Gitu. Jadi gimana ya? Jadi merusak lah sebenarnya, sebenarnya. Gitu kan, kita kan ya ibaratnya namanya budaya Indonesia yang penuh sopan santun, tertutup dan segala macam. Kok jadi begini? Apa memang ada pengaruh dari budaya asing yang masuk ke kita, atau memang sosmed sendiri dibuat seperti itu? Gitu. Atau kebebasan searching juga kan menjadi salah satu faktor untuk anak muda jadi searchingnya kemana-mana nih. Makin mendalam lagi soal seks. Nah, masalahnya eksibisionis mungkin di negara luar nggak salah, cuman di negara kita itu kan harus dipikirin lagi, banyak bertentangan sama kultur maupun nilai agama-agama yang ada, dan budaya juga sebenarnya. Budaya banget gitu loh. Ibaratnya lo buka-bukaan cuma nunjukin keseksian, pas dibilang seksi lo senang, udah gitu, banyak yang nonton lagi kan. Mending kalau dikasih duit gitu kan. Iya, dikasih gratisan, siapa yang nggak mau gitu. Itu salah satunya sih sebenarnya. Banyak juga sih sebenarnya kelainan seksual nih. Iya, contohnya kayak siapa kalau eksibisionis nih yang di kalangan mungkin udah pada tahu ya, kalau di Twitter siapa gitu? Siskae, Siskae Triple A kan gitu. Itu udah terkenal banget di jagat Twitter. Iya. Banyak banget followersnya itu. Banyak banget followersnya, dan dia viral di dunia Twitter karena memang mempertontonkan kemolekan tubuhnya di publik sampai prank ojol kan. Iya, sampai prank ojol. Nah, kan itu yang agak luar biasa ribet ya. Iya. Maksudnya ribetnya dalam arti itu kasih gratisan ke ojol. Jadi nanti semua orang yang pengen jadi ojol itu ngincernya dapat customer kayak Siskae gitu. Jadi mereka tujuannya udah bukan nyari nafkah, tapi nyari kayak Siskae customernya ya kan, biar dapat prank kayak gitu ya kan. Apalagi yang di Surabaya khususnya. Wah, yang di Surabaya ya, karena Siskae di Surabaya. Wah, bagus buat teman-teman Surabaya, kejar terus Siskae ya. Itu salah satu bentuk kelainan seksual sih. Ada juga nih selain eksibisionis. Kalau tadi kan eksibisionis tuh yang mempertontonkan tubuh tanpa meminta apa-apa sebenarnya. Hanya untuk kepuasan pribadi ya. Nah, kedua nih ada namanya voyeurisme. Voyeurisme itu
Kalau di dalam penjelasannya nih yang gue dapat di kompas.com, pelaku mendapatkan kepuasan seksual dengan mengintip orang lain yang sedang mandi, ganti pakaian, tanpa busana, atau beraktivitas seksual. Nah, tak menutup kemungkinan kalau si pelaku melakukan masturbasi ketika mengintip korban. Nah, contohnya banyak nih. Contohnya yang banyak masang cam di kamar mandi misalnya kan. Oh iya, yang waktu itu di mall tuh ada Waktu tuh. itu di mall ya kan. Mereka dapat kepuasan seksual tuh, jadi mengintip doang. Gitu. Padahal si cewek ibaratnya buang air kecil atau buang air besar, tapi mereka dapat kepuasan tersendiri tuh. Nah, itu kan agak gue bingung tuh. Memang udah kelainan banget sih sebenarnya. Dengan mengintip lu bisa masturbasi Bener. gitu dari situ. Kan gue heran gitu. Iya, ibaratnya misalnya nih lu ngintip ya apa, misalnya orang terdekat lu, misalnya orang rumah tiba-tiba lagi berhubungan seksual, tiba-tiba lu ada di situ dan lu ngelihat, lu ngintip, lu masturbasi di depan situ kan gitu. Itu nggak logis banget buat gue. Asli, karena makanya udah banyak banget yang voyeurisme kayak gitu dan sampai sengaja malah ya kan. Iya, Sampai sengaja ditutupin dan bahkan bikin cam di tempat-tempat yang seperti kamar mandi dan segala macam ya, cukup untuk kepuasan pribadi mereka. Nah, yang berikutnya selain voyeurisme, ada protourisme nih. Protourisme itu pelakunya mendapat kepuasan seksual dengan menggesekkan kelamin pada tubuh orang yang tak dikenal. Nah, banyak nih contoh kasusnya sebenarnya. banyak banget. Contoh kasusnya tuh kayak misalkan nih, dulu tuh pernah ada berita yang ada di busway. Karena kan busway tuh setiap pagi tuh udah pasti ramai, pagi dan jadwal orang Busway pulang sama kerja kereta deh. lah ya. Busway dan kereta tuh biasanya banyak tuh yang begitu tuh. Banyak juga yang ke-gap sebenarnya. Banyak juga yang nge-game, tapi rata-rata si korban itu nggak bisa ngapa-ngapain. Pertama, karena merasa malu ya pada saat melaporkan kegiatan tersebut atau kejahatan seksual tersebut. Mereka merasa malu sendiri karena di depan publik. Karena dia menjadi korban. Kan? Benar, dan akhirnya akibat protourisme ini banyak contohnya paling jelas di kita nih, di kereta kan udah dipisahin tuh antara gerbong laki-laki sama gerbong perempuan. Nah, itu yang tindakan awal ya sebagai pencegahan dari protourisme itu. Karena banyak nih buat teman-teman, buat para perempuan atau teman-teman kita nih, hati-hati aja kalau ada yang gesek-gesek gitu kan, itu pasti nggak beres. Iya. Kalau bisa sih langsung aja kasih tahu sebelahnya atau gimana kan. Biar maksudnya juga biar publik juga langsung ngasih punishment buat dia orang nih yang kelakuannya harus begitu. ngasih hukuman sosial sebenarnya gitu, sanksi sosial. Gua pelaku kayak gitu tuh nggak bisa dibiarin, jangan didiemin, harus laporin, berani bersuara gitu, jangan malah jadi takut gitu. Karena salah banget kalau kita didiemin, makin banyak yang begitu malah. Makin banyak yang gesek-gesekin gitu. Nah, yang berikutnya setelah itu adalah namanya pedofilia. Nah, pedofilia ini pelaku memiliki fantasi ketertarikan yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak-anak di bawah umur. Nah, ini baru banget. Baru berapa minggu yang lalu ya. Ada ibu melakukan hubungan seksual sama anaknya Sendiri, anak kandungnya. Mending kalau anak tirinya anak kandung. Dan mereka santai-santai aja gitu. Santai-santai aja, kalau nggak ke-game sama warga, mereka juga nggak bakal udahan terus-terusan. Kan udah ibaratnya ini udah menyimpang banget dari kultur kita. Anak sendiri lu berhubungan sama anak sendiri, lu si anaknya juga nggak mikir, dia keluar dari situ masukin ke situ lagi kan, banget gitu kan. Tapi yang sebelum kejadian ini nih juga ada sebenarnya yang di bulan Maret tuh waktu itu. Apaan tuh? Yang di Sumatera Selatan kalau yang kemarin kan yang di Sulawesi itu. Nah, ada lagi yang di bulan Maret itu yang di Sumatera Selatan tuh. Jadi kejadiannya sama begitu. Ibu kandung ngajak anaknya berhubungan intim juga. Tapi di penjelasan berita yang gue dapet di Kompas itu karena faktor minuman keras, miras yang mengandung alkohol gitu. Jadi mereka beralasan itu dalam pengaruh alkohol sebenarnya begitu. Oh, saya sih nggak logis juga sih. Kalau misalnya nih ya, logikanya kalau misalnya pengaruh alkohol ya pasti nggak bakal lah sampai berapa kali ya.
kan mereka juga nggak sedia minuman keras gitu kan, masa kalau kecuali kalau mereka adalah bar gitu yang menyediakan minuman keras, atau misalnya warung-warung di pinggir jalan yang suka bagi sari, kan mereka nggak gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau alasannya agak nggak logis aja kalau alasannya mereka adalah produk minuman keras. Memang udah ada kelainan sepertinya dari awalnya gitu. Nah, yang berikutnya nih, tadi kan udah pedofilia udah. Nah, sekarang sadomakis. Sadomakis, iya ada sadomakis juga nih. Jadi sadomasokis itu salah ya. Pelakunya mendapat kepuasan seksual dari rasa sakit akibat kekerasan verbal atau non verbal yang sengaja disebabkan oleh diri sendiri atau disebabkan oleh pasangan. Itu kata-kata kasar dan makian merupakan kepuasan seksual sendiri bagi si pelaku ini nih. Gitu. Ini kayak ini ya, kayak apa kalau di film-film kayak 50 Shades of Grey ya. 50 Shades of Grey itu yang dicambuk, yang dikatain, wah kacau. Itu iya jadi menjadi aneh sebenarnya. Iya, itu mas menjadi aneh sebenarnya. Mungkin ya memang itu perlu ketemu psikiater ya, karena berhubungan itu masa harus dimaki dulu baru nikmatin kepuasan gitu kan, nggak perlu sebenarnya. Agak aneh aja sih. Iya agak aneh. Agak aneh banget. Menjadi serem malah jadi jatuhnya. serem, walaupun memang pernah difilmkan di dalam film Fifty Shades of Grey tersebut. Tapi kalau kita balik lagi ke kultur kita nih, kultur budaya kita atau kultur bangsa kita, kayaknya nggak pas aja gitu. Kalau misalnya ada yang berkelainan seksual, dan pasti bakal aneh di tengah masyarakat kan gitu sadomakis. Nah, yang berikutnya adalah sadisme. Nah, sadisme ini pelaku mendapatkan kepuasan seksual ketika menyiksa pasangannya. Wow, ini sama aja sih sebenarnya, nggak jauh beda ya sama sadomakis gitu kan, karena sama-sama mendapati kenikmatan seksual dari kekerasan. Sama aja sih, ini nggak jauh beda ya kalau bilang gitu. Nah, yang berikutnya adalah transvestitisme. Nah, ini pelaku adalah pria heteroseksual yang mendapat kepuasan seksual dengan berdandan sebagai wanita, atau kebalikannya, wanita berdandan seperti pria. Nah, itu tuh gua kayak transgender ya? Iya, jatuhnya kayak transgender sih. Cuman gua nggak tahu apakah ini karena berganti gaya pakaian aja atau memang ada misalnya bawaan dari lahir gitu. Iya, atau bawaan dari lahir ya. Gitu. Mungkin kayak misalnya benar-benar yang udah niat, misalnya kayak yang kalau kita boleh yang LL ya, artis LL itu kan, selebgram LL itu nah banyak yang bilang sih dulu doinya laki-laki, akhirnya pada saat doi merubah jenis kelaminnya, dia mendapatkan kepuasan seksual tersendiri, mungkin seperti itu ya. Iya. Contohnya gitu. Udah tahu lah pasti LL siapa lah. LL yang baru kemarin kasus narkoba. Yang berikutnya adalah nekrofilia. Nekrofilia ini pelaku mendapatkan kepuasan seksual ketika melakukan aktivitas seksual pada mayat. Nah, ini yang baru banget nih, baru berapa hari nih, kalau nggak salah 3 hari ke belakang. Ini ada namanya yang lagi rame di jagat medsos ya, di Instagram itu, ini si Gilang Zegan, gue lupa sih nama usernya, tapi itu katanya dia mendapatkan kepuasan seksual pada saat melihat mayat dibungkus. Iya, dan itu rame banget tuh di Twitter tuh rame banget, di Instagram itu rame banget, bahkan ada yang mengecam mereka ya, mengecam si beliau gitu kan, dan hampir malah isunya dari UNR ini udah sempat buat pernyataan dari universitas, karena si Gilang ini kuliah di UNR. Dan dia UNR akhirnya membuat statement juga bahwa akan mengeluarkan Gilang karena mempertontonkan kelainan seksual di jagat media sosial gitu. Nah, itu bahaya banget, karena si Gilang ini dia mendapatkan kenikmatan seksual pada saat melihat jempol kaki mayat. Lu bayangin sih. Berarti dia nyari mayat. Jadi setiap ada foto mayat dia tanya itu nama mayatnya siapa. Jadi mungkin pada saat dia berfantasi itu dia sambil jemput-jemput, gitu kan, sambil jemput-jemput nama mayatnya mungkin ya. Karena dia cuma butuh lihat jempol kakinya aja, mayatnya dibungkus, jempol kakinya dibuka. Nah, lu bayangin dia tuh.
jempol kakinya dibuka tuh buat apa sebenarnya kan gitu. Orang kan biasa bukanya di palanya kan. Iya. Ini jempol kakinya dia buka gitu. Bahkan dia sampai nelusurin ke beberapa SMA di daerah. Oh, didalemin lagi sama dia. Didalemin gitu. lagi. Nyari mayat gitu. Nyari mayat. Jadi kan ada juga yang mereka buat simulasi memandikan jenazah gitu. Doi lah datang tuh, disamperin gitu. Dan di situ dia gua nggak tahu dia masturbasi di mana karena di depan anak SMA kan. Nah, itu yang agak bingung juga gue. Gitu. Tapi memang itu lagi rame nih jagat medsos. Nah, yang berikutnya Terus ada lagi nih, zoofilia nih. Kayaknya temen-temen juga udah pasti tahu sih sebenarnya. Ini apa? Pelakunya ini mendapat kepuasan ketika melakukan aktivitas seksual dengan binatang. Gitu. Nggak sebatas fisik doang sih sebenarnya. Pelaku juga menjalin hubungan emosi dengan binatang tersebut. Menjalin hubungan loh dengan binatang gitu. makanya itu kan ada ya. Sebenarnya. Udah ada beberapa kasus ya di Indonesia sendiri ya. Iya, banyak juga Yang kasus-kasus. ada yang apa? Ada yang berhubungan intim sama kambing. Iya. Ya, sama kambingnya sendiri dirawat terusnya malah disetubuhi kan. Agak-agak lucu juga Agak sih lucu. kambing disetubuhi atau kuda disetubuhi kan agak aneh aja sih. Agak aneh itu udah nggak masuk di logika itu sebenarnya. Udah nggak masuk di logika, makanya pentingnya ini. Jadi kalau teman-teman nih setelah kita bacain apa namanya macam-macam pelaksanaan seksual ini, kalau merasa oh ini gue banget nih gitu, lo perlu ke psikiater kan gitu. Iya, perlu ke psikiater. Lo perlu ke psikiater karena jangan sampai lo ada di apa namanya penjelasan yang gue jelasin sama Bagas ini. Nah yang terakhir ada bestiality. Nah bestiality hampir sama zoofilia. Dia kalau ini mungkin enggak gitu. Ini nggak melibatkan hubungan emosi sama si binatang itu. Gitu, nggak melibatkan emosi ya, maksudnya nggak dibawa ke rumah, nggak diajak makan bareng. Mungkin kalau ini enggak nih, ini cuma kontak fisik aja. Gitu, kontak fisik cukup nyentuh, mungkin dia udah keluar kan gitu. Nggak ada yang tahu kan, dia nyentuh binatang, nyentuh kucing lewat ya kan, atau nyentuh kambing lagi kurban sekarang, mungkin dia lagi berburu nih, kadang-kadang kurban nih, karena dia mendapatkan kepuasan seksual pastinya. Nah paling itu ya, paling itulah apa beberapa jenisnya. Nah yang menjadi pelajaran buat kita nih, kan teman-teman juga udah tahu nih jenis-jenis kelainan seksual itu apa ya kan. Dan tadi juga Adit ini juga udah menjelaskan bahwa di Indonesia itu dari eksibisionis sampai yang tadi terakhir bercinta dengan binatang lah segala macam itu juga menjadi keanehan sendiri gitu di kultur Indonesia sendiri gitu. Yang budayanya itu sopan santun dan segala macam. Nah coba lo renungin deh, mudah-mudahan sih nggak ada di dalam diri lo. Tapi kalau misalnya orang merasa oh ini gue banget sih, gue suka nih, misalnya suka gesek-gesek gitu ke tembok, jangan gitu. Lebih baik coba lo ke psikiater dari sekarang, coba sembuhin itu kelainan seksual gitu. Jadi ini juga buat ngingetin semuanya ya, bahwa memang kelainan seksual ini terjadi loh di tengah-tengah kita, termasuk kadang-kadang kita sendiri gitu. Makanya coba dicegah deh, apalagi yang bahaya sih eksibisionis ya. Eksibisionis bahaya banget kalau buat kita, karena itu merusak generasi banget. Karena hampir bocah-bocah SMP itu sekarang udah mempertontonkan melekat tubuh mereka gitu. Cukup di lobby dikit mungkin. Kalau dulu kan masih ribet nih, kalau zaman dulu karena jagat media sosial belum banyak. Ibaratnya kalau mau kita coba ngelobi perempuan, ya kita harus bawain nasi goreng dulu. Gitu kan, kita makan dulu. Kalau ini nggak perlu, cukup langsung diminta, langsung dikasih kan gitu. Nah itu yang bakal banget merusak generasi. Makanya untuk sekarang mah jangan aneh-aneh dah. Kalau emang lu udah ngepet banget nih, mendingan lu kumpulin duit, lu nikah deh. Nah, udah gitu biar lebih nikah, aman. atau mungkin kalau bahasa orang dulu ya lo jajan aja lah ya gitu lo. Jangan merusak orang lain, apalagi merusak diri sendiri. Jaga banget, karena ingat kita itu di budaya ketimuran atau Indonesia itu punya kulturnya sendiri, dan agak memandang hal-hal tersebut itu kelainan seksual itu agak aneh di masyarakat. Jangan sampai nanti lo jadi viral karena itu. Apalagi media sosial juga bisa ngangkat-ngangkat benar, apalagi di repost kan punya lo gitu. Hati-hati sama screen recorder kan gitu. Screen recorder, nah itu yang paling bahaya. Nah
Nah, paling itu aja dari gua sama Bagas. Ya, gua mau pamit undur diri nih berdua nih. Pamit undur diri. Jangan ini lupa follow Instagram gua berdua, ya, kalau Instagram gua di Aditya Ginanjar B dan Bagas Cup. Bagas Cup. Nah, udah kedepannya kita akan bawain edukasi lain selain bahas masalah seksual, nggak selalu seksual ya. Iya, ntar Ya. teman-teman ngiranya kita bahas seksual. Enggak, kita kedepannya akan bahas yang lebih kritik ya, tapi nggak tahu kritik siapa sih sebenarnya. Ya udah, paling itu aja. Sampai ketemu di lain waktu. Oke. Bagas dan Adit pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.